Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan. Nah, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, utamanya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu ada beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya akan Ibu bacakan. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama itu menganalisis unsur pembangun puisi. Yang kedua ada menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya yang terdiri dari tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur dan perwajahan. Nah, setelah kompetensi dasar, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada siswa mampu memahami suasana, tema, dan makna dalam puisi yang didengar atau dibaca. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi kata-kata yang menunjukkan diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Kemudian yang ketiga ada siswa mampu menulis puisi dengan memperhatikan diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi, tema atau makna, rasa, nada, dan amanat. Nah, itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah itu, dalam mendalami puisi itu memiliki 4 bagian. Yang pertama itu ada mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Kemudian yang kedua ada mendemonstrasikan puisi. Yang ketiga ada menganalisis unsur kebahasaan puisi, dan yang keempat ada mendemonstrasikan kemampuan menulis puisi. Nah, itu 4 poin dalam mendalami sebuah puisi. Nah, selanjutnya, di sini kita akan mempelajari tentang puisi. Apa itu puisi? Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, pada dasarnya kita semua itu mampu membuat puisi atau kita mampu membuat sebuah karya tulis atau karya sastra dalam bentuk puisi, karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering mengungkapkan sebuah perasaan, karena puisi ini salah satu karya sastra yang mengungkapkan perasaan, entah itu perasaan kesedihan, kebahagiaan, atau tentang percintaan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini akan Ibu bahas mengenai puisi. Nah, bagi yang sudah pernah menulis puisi mungkin akan lebih mengetahui. Nah, kalian bisa lebih memperbanyak referensi, bisa lebih banyak melihat contoh-contoh puisi, dapat dilihat di majalah, di koran, atau di antologi puisi. Masih banyak sumber lainnya. Di internet pun bisa kalian lihat mengenai puisi. Nah, di sini akan Ibu bahas mengenai apa itu puisi. Nah, puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Karya sastra ini dibuat berdasarkan ungkapan perasaan penyair dengan menggunakan bahasa yang indah, di mana di dalamnya mengandung makna irama, rima, matra, dan bait. Mengapa disebutkan memiliki makna irama, rima, matra, dan bait? Karena puisi di sini tidak berbentuk sebuah paragraf, akan tetapi berbentuk sebuah baris-baris dan membentuk sebuah ke dalam bait dan memiliki rima-rima tertentu. Nah, selanjutnya akan Ibu bahas mengenai struktur dan unsur pembangunnya. Nah, seperti karya sastra lain, puisi juga memiliki struktur-struktur dan unsur yang membangunnya. Secara garis besar, struktur dalam pembangun puisi ini dibagi menjadi ke dalam 2 bagian. Yang pertama itu ada struktur batin atau non fisik, dan yang kedua itu ada struktur batin atau struktur lahir. Ya, selanjutnya, di sini akan Ibu jelaskan mengenai struktur batin. Nah, struktur batin di sini terbagi menjadi ke dalam 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada tema. Nah, tema di sini
tema adalah pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Nah, sebelum kita membuat sebuah puisi, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Tanpa membuat temanya terlebih dahulu, kita tidak akan tahu arah tujuan kita dalam membuat puisi tersebut. Nah, contohnya kita akan membuat sebuah puisi mengenai kehidupan sehari-hari, perjuangan, ketuhanan, persahabatan, bahkan menurut Ibu di seusia kalian, di usia remaja akan lebih sering membuat puisi mengenai percintaan. Itu bisa dibuat menjadi sebuah puisi. Kemudian yang kedua itu ada rasa. Nah, rasa di sini puisi yang mewakili perasaan penyair. Nah, contohnya itu akan membuat puisi tentang kerinduan. Nah, berarti puisi tersebut atau penyair tersebut sedang merasakan rasa rindu terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Kemudian ada rasa kegelisahan, puji kepada Tuhan dan lain sebagainya. Karena rasa di sini tergantung dari rasa si penyair tersebut. Kemudian yang ketiga ada nada atau suasana. Nah, nada dan suasana ini adalah adalah sikap penyair kepada pembaca puisi. Nah, nadanya itu tergantung dari si pembaca puisi tersebut. Puisi tersebut bersikap mengguruikah, mengejek, menyindir dan lain sebagainya. Nah, nada dan suasana ini saling berhubungan atau saling berikatan satu sama lain. Dan yang terakhir ada amanat atau tujuan. Nah, amanat atau tujuan di sini pesan atau nilai yang disampaikan penyair melalui puisi tersebut. Nah, amanat dapat diperoleh setelah membaca keseluruhan puisi. Tanpa kalian membaca keseluruhan isi puisi, kalian tidak akan mendapatkan atau tidak akan menemukan amanat dari puisi tersebut. Nah, berikut struktur batin yang terdapat dalam puisi, yaitu ada tema, ada rasa, nada, dan suasana. Kemudian yang terakhir ada amanat atau tujuan. Selanjutnya ada struktur lahir. Nah, dalam struktur lahir ini terbagi menjadi ke dalam 6 bagian. Yang pertama itu ada diksi, ada kata konkret, ada imaji, ada majas, ada rima, dan ada tipografi. Untuk penjelasan selanjutnya akan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama di sini ada diksi. Apa itu diksi? Diksi di sini merupakan pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi harus memilih kata dengan sebaik-baiknya karena akan mempengaruhi imajinasi pembacanya. Jadi kita dalam membuat puisi itu harus memilih kata atau memilih diksi sebaik mungkin agar puisi tersebut lebih menarik untuk dibaca oleh pembaca. Nah, di sini ada sepenggal contoh puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Dalam pemilihan diksi dalam puisi Aku ini sangat bagus, sangat menarik. Nah, di sini juga sering muncul kata aku sesuai dengan judul yang diambil oleh Chairil Anwar, yaitu berjudul Aku. Nah, di sini ada aku ini binatang jalang, kemudian aku tetap meradang merejang, kemudian ada dan aku akan lebih tidak peduli, kemudian aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, di sini terdapat beberapa kata aku, maka dari itu sesuai dengan judul yang diambil oleh Chairil Anwar. Pemilihan diksi di sini dalam puisi ini sangat bagus dan menarik untuk dibaca seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada kata konkret. Apa itu kata konkret? Nah, kata konkret bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembacanya. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji penglihatan, pendengaran, perasaan di pikiran pembaca. Oleh karena itu, kata konkret selalu berkaitan dengan pengimajian. Nah, untuk selanjutnya, kata konkret akan berhubungan dengan imaji atau citraan. Nah, selanjutnya di sini ada imaji sesuai dengan berhubungan dengan kata konkret sebelumnya. Nah, imaji di sini adalah susunan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat,
mendengar dan merasakan apa yang dialami oleh penyair. Jadi imaji ini akan membawa pembaca untuk merasakan isi dari puisi yang dibacanya. Misal puisi mengenai kerinduan, nah, si pembaca itu akan mengikuti isi dari puisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis imaji. Nah, jenis-jenis imaji ini terbagi menjadi 6 bagian. Nah, yang pertama itu ada imaji visual atau imaji penglihatan. Kemudian jadi seolah-olah pembaca itu melihat hal-hal yang digambarkan oleh penyair dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua ada imaji auditif atau imaji pendengaran, maka seolah-olah pembaca itu mendengarkan suara seperti yang digambarkan oleh penyair. Kemudian yang ketiga itu ada imaji taktil atau perabaan, maka pembaca itu seolah-olah merasakan sentuhan seperti yang digambarkan oleh penyair dalam puisi tersebut. Kemudian yang keempat itu ada imaji kinestetik atau disebut dengan imaji gerak, yang menimbulkan hal yang ditandai terkesan bergerak sehingga terlihat hidup dan dinamis. Kemudian yang kelima itu ada imaji olfaktori atau imaji penciuman, maka seolah-olah pembaca ini mencium bau yang digambarkan oleh penyair dalam puisi tersebut. Kemudian yang ketiga yang keenam ada imaji gustatori, yaitu imaji pengecapan, maka seolah-olah pembaca tersebut dapat mengecap rasa yang digambarkan oleh penyair. Jadi berikut jenis-jenis imaji yang ada dalam puisi. Selanjutnya, nah di sini ada contoh dari imaji atau citraan. Di sini ada contoh puisi yang berjudul Aku karya Amir Hamzah. Nah, di sini ada beberapa kata yang ibu tebalkan kalimatnya. Nah, kata yang pertama itu senja samar sepoi. Nah, senja samar sepoi ini bisa disebut ke dalam imaji penglihatan dan imaji perasa. Nah, senja yang pertama senja. Nah, senja ini dapat kita lihat keindahannya. Nah, senja ini dapat kita lihat keindahannya, dapat kita rasakan juga angin sepoi-sepoinya. Jadi kita dapat melihat senja dengan angin yang sepoi-sepoi seperti itu. Kemudian ada panas terik. Nah, panas terik ini dapat kita rasakan. Kemudian menghembus lemah, menyejuk badan, itu juga masuk ke dalam imaji perasa. Kemudian sedap malam menyirak kelopak, itu masuk ke dalam imaji penglihatan. Kemudian bersinar mataku sendu, kemudian berbinar gelapku rayu, itu bisa termasuk ke dalam imaji penglihatan seperti itu. Untuk selanjutnya ada majas. Nah, majas ini tidak asing lagi dalam materi puisi. Puisi tidak jauh dari majas. Ya. Nah, di sini ibu memberikan beberapa contoh majas. Masih banyak lagi macam-macam majas, masih banyak lagi bentuk-bentuk majas. Untuk selebihnya atau selengkapnya bisa kalian lihat dalam buku paket, atau bisa kalian lihat atau mencari referensi lain di internet, di buku-buku lain, atau di antologi puisi. Nah, majas adalah gaya bahasa yang membuat suatu puisi itu mempunyai banyak makna. Nah, di sini ada 3 macam majas yang ibu tampilkan. Yang pertama, majas personifikasi. Nah, majas personifikasi ini membandingkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Nah, itu masuk ke dalam majas personifikasi. Mengapa demikian? Karena tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Seolah-olah hujan bulan Juni itu lebih tabah daripada manusia, seperti itu. Kemudian yang kedua ada majas hiperbola. Nah, majas hiperbola ini tidak asing lagi bagi kita karena sering sekali kita mendengar kalimat-kalimat yang berlebihan, kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dapat disebut ke majas hiperbola atau majas yang berlebihan. Nah, contohnya itu air matanya memenuhi sungai. Nah, di sini contohnya itu
sangat mustahil sekali. Mau sebanyak apapun manusia yang menangis, tidak mungkin air mata itu akan memenuhi sungai. Kemudian yang kedua, suaranya menggelegar hingga membelah angkasa. Sekeras apapun suara kita, sekeras apapun intonasi kita dalam berbicara, tidak mungkin akan menembus ke angkasa dan akan membelah angkasa tersebut. Nah, kedua contoh ini dapat dikatakan majas hiperbola karena terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga ada majas metafora. Nah, majas metafora ini suatu perumpamaan yang lain tetapi memiliki arti yang sama. Contoh, Kejaksaan Agung dilahap si jago merah. Nah, maksud dari majas metaforanya itu ada di si jago merah. Si jago merah ini memiliki arti bahwa itu api. Jadi Kejaksaan Agung dilahap si jago merah atau kebakaran seperti itu. Kemudian ada dokter itu lulusan kampus di kota Gudeg. Nah, kota Gudeg ini dapat disebut dengan kota Yogyakarta. Tak asing lagi bahwa gudeg itu khas atau ciri khas dari kota Yogyakarta seperti itu. Nah, berikut adalah macam-macam majas yang Ibu tampilkan. Untuk selengkapnya bisa kalian mencari referensi lain di sumber-sumber lain. Selanjutnya ada rima. Nah, rima merupakan pengulangan bunyi agar puisi lebih menarik untuk dibaca. Bisa dikatakan dengan rima itu persamaan bunyi di akhir kata setiap barisnya, seperti puisi Aku karya Chairil Anwar. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Nah, dari dua kalimat puisi ini memiliki akhiran rima u. Di dalam waktuku dan merayu, akhiran u ini disebut sebagai rima. Kemudian ada tipografi. Tipografi atau perwajahan. Seni perwajahan yang membedakan puisi dengan karya sastra lainnya. Puisi tersusun atas kata-kata yang berbentuk larik-larik. Larik-larik itu tersusun ke bawah dan terikat ke dalam bait-bait. Bentuk tipografi semakin banyak macamnya dengan seiring berkembangnya zaman. Sudah disebutkan tadi bahwa puisi ini tidak berbentuk ke dalam sebuah paragraf, akan tetapi berbentuk ke dalam baris-baris dan membentuk sebuah bait. Selanjutnya, nah di sini ada langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Sebelum kita membuat puisi, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu, kemudian mencari pilihan kata atau menentukan diksi-diksi yang baik. Kemudian bisa dalam puisi bisa disebut dengan kata-kata puitis, kemudian menggunakan gaya bahasa dan membangun suasana puisi tersebut. Sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat dalam menimba ilmu, selalu semangat dalam belajar, karena pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.